Assalamualaikum, marhaban. Tayyib, kali ini saya mau ngomongin sesuatu, tapi bukan mau ngebahas ya. Lebih ke memberi nasihat untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman sekalian insya Allah. Jadi ini sangat mengganggu pikiran saya ya, karena saya nggak bisa ngomong banyak tentang ini. Jujur karena saya belum cukup ilmu untuk membicarakan ini, belum cukup menguasai itu, sehingga saya hanya bisa memberi nasihat untuk diri saya pribadi dan juga teman-teman. Seperti yang udah saya tulis sebelumnya di story Instagram saya, bikin amin. Di situ saya menyebutkan, ambil kata-kata terakhir yaitu, kita semua harus sadar bahwa mengembalikan segala sesuatu kepada apa yang Allah mau, bukan kepada apa yang kita mau. Banyak sekali di antara kita yang Allah anugerahkan kekuasaan, kecerdasan, kepintaran, kekuatan secara fisik, popularitas, dan lain sebagainya. Semua keistimewaan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Untuk apa kekuasaan ini, untuk apa kecerdasan ini, untuk apa kekuatan fisik ini, untuk apa popularitas ini. Sehingga kita harus membalikan apapun ini yang Allah berikan kepada kita ini kepada apa yang Allah mau, bukan kepada apa yang kita mau. Banyak banget di antara kita yang mengembalikan kekuasaan itu, kecerdasan, kekuatan, popularitas itu kepada apa yang kita mau, bukan kepada apa yang Allah mau. Misalnya nih, ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia kekuasaan, menjadi pemimpin, tapi karena dia kembalikan kepada apa yang dia mau, akhirnya dengan kekuasaan itu, dengan kepemimpinannya itu, dia menzalimi rakyatnya, dia korupsi, dan dia gila kekuasaan, dia nggak mau turun dari jabatannya. Saking gila kekuasaannya, dia jadikan saudaranya, anaknya, cucunya, cicitnya dijadikan penguasa semuanya supaya langgeng kekuasaannya. Itu ketika orang-orang mengembalikan kekuasaan itu kepada apa yang dia mau. Ada juga yang Allah anugerahkan kepada dia kecerdasan, tapi dengan kecerdasan itu dia nipu banyak orang supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Keuntungan berupa apa? Ya harta, duniawi. Ada juga orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan fisiknya itu mereka menindas orang lain, menzalimi orang-orang yang lemah. Kemudian ada juga orang-orang yang dianugerahi popularitas, tapi dengan popularitas itu dia menyebarkan opini-opini yang menyesatkan, yang menyimpang. Padahal jika kita mengembalikan segala hal yang kita punya itu kepada apa yang Allah mau, ketika Allah menganugerahkan kepada kita kekuasaan, maka kita lihat apa yang Allah mau dari kekuasaan yang telah Allah berikan kepada kita ini. Oh ya, Allah mau dengan kekuasaan ini kita memakmurkan rakyat kita. Oh, dengan kekuasaan ini Allah mau kita berbuat adil. Oh, dengan kekuasaan ini Allah mau kita menegakkan syariatnya di muka bumi ini. Kemudian ketika ada orang yang dianugerahi kecerdasan, kita lihat lagi apa yang Allah mau dari kecerdasan yang telah Allah berikan kepadaku ini. Oh ya, Allah mau aku menyebarkan kebaikan. Allah mau aku mencerdaskan bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang belum sampai kepada mereka ilmu tentang ini. Kemudian ketika Allah anugerahkan kepada kita kekuatan fisik. Oh ya, dengan kekuatan fisik ini ternyata Allah mau aku membela diri aku ketika aku terancam bahaya. Dengan kekuatan fisik ini Allah mau aku membela keluargaku, kedua orang tuaku, saudaraku, pasanganku, anak-anakku, semuanya. Dengan kekuatan fisik ini Allah mau aku membela orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang tertindas. Dengan kekuatan fisik ini Allah mau aku berjihad di jalannya, menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Kemudian apabila ada orang yang dianugerahi popularitas, lihat lagi apa yang Allah mau dari popularitas yang telah Allah anugerahkan padaku ini. Oh ya, Allah mau dengan popularitas ini aku berdakwah, aku memiliki banyak pengikut atau followers, aku sampaikan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Setelah kita paham aturannya, yaitu membalikan segalanya kepada apa yang Allah mau, bukan kepada apa yang kita mau. Ketika di akhirat nanti, kita tidak akan sulit ketika dihisab. Kita tidak akan sulit menjawab, ya Rabb, aku dengan kekuasaan ini aku begini. Selama engkau jujur dengan jawabanmu, hatimu, perilakumu, pikiranmu, semuanya jujur, maka insya Allah kamu aman, kamu selamat. Ya emang gak segampang itu. Di sini pun saya nasihatin untuk diri saya sendiri, bukan untuk teman-teman aja. Karena gak ada yang tahu ya. Hari ini boleh jadi kita membenci ketidakadilan itu, membenci kezaliman itu, membenci penyimpangan itu, membenci kejahatan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti kitalah yang menjadi orang zalim itu, kitalah yang menjadi orang jahat itu, kitalah yang menjadi orang yang tidak adil itu, kitalah yang menjadi orang yang menyimpang itu. Na'udzubillah. Makanya saya nasihatin teman-teman, khususnya diri saya pribadi, supaya berhati-hati. Ketika ada kekuasaan, ketika ada popularitas, ketika ada kecerdasan, ketika ada kekuatan fisik yang Allah anugerahkan kepada kita, atau apapun keistimewaan telah Allah anugerahkan kepada kita, kita kembalikan kepada apa yang Allah mau, bukan kepada apa yang kita mau. Dan yes, sekarang kita lihat kezaliman merajalela, ketidakadilan terus terjadi. Kasus Palestina belum bisa kita atasi. Kasus KDRT, perselingkuhan, setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Setiap tempat ada aja yang terjadi. Mau yang mana yang kita selesaikan? Sebenarnya Islam punya solusinya, dan solusinya cuma satu. Ya, teman-teman belajar. Apa itu solusinya? Pertanyaannya, apakah kita termaksud orang-orang yang mau mengambil solusi yang Islam bawa ini, atau termaksud orang-orang yang menolak, atau bahkan mungkin orang-orang yang tidak tahu? Maka tugas orang-orang yang tidak tahu ini belajar, ya, belajar.
Semoga Allah melindungi kita semua dan semoga Allah menjadikan kita sebagai bagian dari orang-orang yang berjuang untuk Allah dan Rasul-Nya serta agamanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.